Teman-teman Indonesia, sebenarnya tahu nggak sih bahwa kebanyakan restoran all you can eat ataupun restoran makanan luar negeri mencantumkan no pork, no lard bukan halal. No pork, no lard itu sendiri untuk menandakan bahwa makanan tidak diolah menggunakan babi maupun lemak babi. Pork artinya babi, sementara lard artinya lemak babi dengan kandungan lemak yang sangat tinggi. Padahal yang haram itu bukan hanya cuma babi dan minyaknya. Definisi halal itu sangat luas, di mana untuk makanan kita juga harus memastikan bahwa makanan itu halal dari bahannya, proses pembuatannya, penyajiannya, bahkan namanya. Nah, berikut ada beberapa menu makanan yang perlu kita cermati tentang titik kritis kehalalannya. Yang pertama, ramen. Ramen merupakan salah satu masakan Jepang yang banyak diminati masyarakat Indonesia, termasuk oleh umat Muslim. Banyak orang yang menyukai ramen karena rasanya yang enak, terutama rasa kaldu dari kuah ramen itu sendiri yang dapat menggugah selera. Namun, di balik kelezatan tersebut, ada titik kritis yang wajib kita cermati sebagai seorang muslim yang harus mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang pertama itu dari kuahnya, tonkotsu. Tonkotsu ini biasanya terbuat dari tulang babi yang direbus selama berjam-jam. Selain itu ada juga miso. Nah, miso ini tidak semuanya haram, namun jika di Jepang itu sendiri lebih banyak beredar yang mengandung alkohol. Kemudian telur. Sadar nggak kalau telur di ramen itu berwarna coklat? Nah, ternyata telur tersebut direndam menggunakan shoyu. Shoyu ini sendiri masih banyak yang mengandung alkohol loh. Yang ketiga, itu topping dagingnya. Topping daging itu sendiri bisa berasal dari daging babi, daging sapi, atau daging ayam. Namun yang paling penting selain memilih yang bukan babi, yaitu proses memasaknya. Nah, kita harus pastikan bahwa dalam prosesnya itu tidak melibatkan alkohol sama sekali. Karena seringkali loh daging-dagingan ini direndam atau dimarinasi dengan arak masak angciu, sake, mirin, dan sebagainya. Yang kedua, ada cake atau bakery. Pada produk bolu dan kue ada beberapa bahan yang menjadikan produk itu haram. Yang pertama ada rum atau rum essence. Rum adalah minuman beralkohol hasil berfermentasi dan distilisasi dari molase atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Nah, penggunaan rum ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan aroma pada kue atau roti. Rum ini sendiri ada yang beralkohol dan 0% alkohol. Namun, dari MUI sendiri menyatakan bahwa keduanya itu tidak halal. Sebagai penggantinya, sebaiknya menggunakan sirup aroma yang tidak mengandung alkohol. Yang kedua, ada vanilla essence beralkohol. Seperti namanya aja, vanilla essence ini mengandung alkohol yang memang fungsinya menguatkan aroma dari vanilla itu sendiri. Yang ketiga, ada gelatin. Gelatin ini biasanya digunakan sebagai bahan pengental krim kue, puding, dan jelly. Gelatin ini berasal dari kolagen yang terbuat dari kulit, tulang, dan jaringan ikat hewan. Nah, tidak sedikit bahwa gelatin yang beredar di pasaran menggunakan gelatin dari daging babi dan sebagai lainnya ada juga yang berasal dari hewan halal seperti sapi dan domba. So, sebagai muslim tentu harus pastikan gelatin yang digunakan berasal dari hewan halal. Yang terakhir, yang keempat, ada emulsifier hewani. Mirip dengan gelatin, di mana titik kritis dari emulsifier ini adalah dari hewan emulsifier yang berperan juga sebagai bahan tambahan untuk mempertahankan konsistensi dan bentuk makanan serta sebagai pengemak. Contohnya pada kue, es krim, dan makanan lainnya. Selanjutnya, minuman di coffee shop. Sejatinya, kopi, coklat, dan teh itu merupakan minuman halal. Namun, senada dengan produk cakes and bakery, sayangnya beberapa coffee shop itu menggunakan rum, Baileys, Kahlua, dan sebagainya yang dimana mereka itu mengandung alkohol, sehingga beberapa menu tersebut menjadi haram bagi kita. Berikutnya, seafood, makanan Chinese, dan nasi goreng. Pada dasarnya, seafood merupakan makanan halal, namun ternyata beberapa restoran itu mengharuskan menggunakan angciu atau arak masak lainnya.
Hal ini juga terjadi pada makanan Chinese dan nasi goreng, yang dimana dalam proses menggoreng mereka menggunakan arak masak, sehingga sudah jelas bahwa hal itu haram. Wah, ternyata masih banyak ya produk-produk yang menggunakan bahan tidak halal. Sekali lagi, arti dari halal itu luas banget. Bukan cuma babi dan minyaknya. Kita juga harus perhatikan bahan-bahan lain seperti sake, mirin, ram, kahlua, belis, dan yang lainnya yang telah kita bahas tadi. Muslim tidak boleh terbiasa dengan makanan haram ya. Ada juga yang penting nih, pegawai yang berhijab tidak memastikan bahwa restoran tersebut halal 100%. Yuk, kita pastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu halal, bukan katanya sih halal.